Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn dengan NIM 186500057. Di sini saya akan mereview materi yang berjudul Project Cost Management. Langsung saja. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu memahami pentingnya manajemen biaya proyek, terus menjelaskan prinsip-prinsip manajemen biaya proyek, dasar, konsep, dan istilah. Kemudian menggambarkan proses perencanaan manajemen biaya. Lanjut pada mendiskusikan berbagai jenis perkiraan biaya dan metode untuk mempersiapkannya. Kemudian memahami proses penentuan anggaran dan mempersiapkan perkiraan biaya untuk proyek teknologi informasi. Lanjut pada memahami manfaat dari manajemen earned value dan manajemen portfolio proyek untuk membantu dalam pengendalian biaya. Kemudian terakhir menggambarkan bagaimana software manajemen proyek dapat membantu manajemen biaya proyek. Lanjut pada pentingnya manajemen biaya proyek. Proyek TI memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Kemudian studi Chaos menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 180% dalam tahun 94 sampai dengan 56% pada tahun 2004. Biaya dan manajemen biaya proyek. Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Kemudian biaya biasanya diukur dalam satuan moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Dan selanjutnya manajemen biaya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Lanjut pada proses manajemen biaya proyek. Planning cost management, estimating cost, determining the budget, dan controlling cost. Dan inilah bagian dari project cost management. Lanjut, prinsip dasar manajemen biaya. Prinsip dasar manajemen biaya dilihat pada profil atau keuntungan pendapatan dikurangi pengeluaran. Kemudian margin profil, rasio pendapatan terhadap profit. Kemudian lanjut pada siklus hidup pembiayaan. Total biaya untuk memiliki sebuah produk atau layanan, total cost of ownership atau biaya pengembangan ditambah support. Lanjut, cash flow analysis menentukan estimasi biaya dan keuntungan tahunan untuk sebuah proyek dan cash flow yang dihasilkan selama setahun. Biaya atau manfaat yang nyata adalah biaya atau manfaat yang dapat dengan mudah diukur organisasi dalam rupiah. Kemudian biaya atau manfaat yang tidak nyata adalah biaya atau manfaat sulit diukur dalam istilah moneter. Lanjut pada biaya langsung adalah biaya yang dapat secara langsung dihubungkan dengan proses menghasilkan produk atau layanan proyek. Kemudian biaya tak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan produk atau layanan proyek, tapi secara tak langsung berhubungan dengan proyek yang berjalan. Dan ini adalah estimasi biaya. Manajemen proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Kemudian penting untuk dikenali jenis-jenis estimasi biaya, bagaimana menyiapkan estimasi biaya, dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya teknologi informasi. Lanjut pada rencana manajemen biaya. Rencana manajemen biaya adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Presentase yang benar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajemen proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Dan ini adalah alat bantu dan teknik estimasi biaya. Bisa dilihat. Lanjut pada penganggaran biaya. Penganggaran biaya melibatkan pengalokasian estimasi biaya produk terhadap butir pekerjaan proyek dari waktu ke waktu. WBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penganggaran biaya karena mengandung butir-butir pekerjaan.
Kemudian sasarannya adalah untuk menghasilkan cost baseline. Anggaran per fase waktu yang digunakan manajemen proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya. Dan ini adalah contoh cost baseline-nya. Lanjut pada pengendalian biaya. Pengendalian biaya proyek mencakup pemantauan kinerja biaya, memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang tepat yang dimasukkan dalam cost baseline yang direvisi. Dan yang ketiga, menginformasikan pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan mempengaruhi biaya. Lanjut pada Earned Value Management. Earned Value Management adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Untuk menggunakan IFM, harus dibuat terlebih dahulu baseline atau original plan plus approved change. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Dan yang ketiga, secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbaharui sehingga pemanfaatan IFM dapat optimal. Istilah-istilah dalam IFM, Planet Value atau PV, Actual Cost atau AC, Earned Value atau EV. Lanjut pada istilah-istilah dalam IFM. Kemudian rumus-rumus Earned Value bisa dilihat. Contoh soalnya juga bisa dilihat. Penyelesaian, dan ini adalah penyelesaiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.